Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kali ini kita akan membahas mengenai materi terakhir dari perkuliahan kita, yaitu terkait dengan press relation. Untuk pertemuan 13 dan 14 ya. Saya asumsikan kalian sudah familiar dengan istilah press relation karena sudah banyak belajar seperti di mata kuliah PR mungkin dan media relation tentu membahas banyak tentang kegiatan tersebut. Lalu kita lihat bagaimana sesungguhnya jika hal ini diterapkan di radio, yang mana radio merupakan salah satu dari media pers atau media massa di Indonesia. Oke, kita refresh kembali definisi dari press relation. Seperti yang kalian tahu, press berkaitan dengan media massa yang menjalankan kegiatan-kegiatan jurnalistik ya dalam mengolah pesannya. Di mana press relation atau hubungan pers ini berkaitan dengan dari sebuah organisasi atau perusahaan ingin menyampaikan, mempublikasikan suatu pesan atau informasi kepada halayak umum melalui bantuan pers. Ya, sehingga kalian bisa lihat nanti bentuknya tentu ada yang bersifat berita, hard news ataupun soft news. Kalau di radio pun sama, karena kita tahu radio juga merupakan media massa utama di Indonesia terutama, sehingga press relation ini pun dilakukan melalui siaran radio. Lalu untuk apa tujuannya? Tujuannya tentu selain yang utamanya nantinya ujung-ujungnya memang untuk meningkatkan citra positif dari perusahaan atau organisasi tersebut ya. Tapi kita tahu bahwa publikasi ini bukan yang bersifat hard sell gitu dalam tanda kutip. Artinya dia terus mempublikasikan, menciptakan pengetahuan dan pemahaman dari informasi-informasinya, yang mana konsistensi tersebut nantinya ujung-ujungnya akan mempengaruhi citra atau reputasi dari sebuah perusahaan atau organisasi tersebut. Ya, jadi tujuan pokoknya sesungguhnya ini hanya menciptakan publikasi yang positif, sehingga pesan-pesan informasinya bukan keseluruhan untuk memberitahu bahwa perusahaan saya paling bagus, perusahaan saya hebat, tidak, tapi menciptakan pesan-pesan yang sifat edukatif, ya, informatif, yang nantinya akan mempengaruhi citra mereka. Sehingga selain itu, melalui informasi dari pers juga mempengaruhi opini halayak, sehingga mereka dapat melakukan yang namanya demokrasi. Kita tahu bahwa pers merupakan salah satu pilar sebuah negara, mempunyai fungsi kontrol sosial juga, yang artinya apa yang disampaikan kepada massa jangan sampai yang dapat memicu keributan atau membuat suatu kegaduhan ya, tapi yang lebih baik adalah mempengaruhi opini halayak, yang mana mereka sehingga mendapatkan informasi yang cukup ya untuk menunjang opini mereka terhadap suatu permasalahan atau suatu topik tertentu. Oke, kemudian hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam melakukan kegiatan pers? Pertama ada kebijakan keredaksian ya. Kalian tahu mungkin bahwa setiap media memiliki kebijakannya masing-masing yang tentu beragam. Karena itu adalah sesuatu hak yang dimiliki oleh sebuah media massa, yang dibatasi tentu adalah oleh undang-undang maupun peraturan lain yang mengikat ya. Dimana tentu ini berkaitan dengan agenda setting dari media tersebut. Kalian mungkin sudah familiar dengan istilah tersebut. Berita mana yang akan ditayangkan, berita mana yang akan disiarkan di radio tersebut, ya, informasi yang akan disiarkan, kapan disiarkannya, itu adalah tergantung kebijakannya. Kita tahu bahwa radio sebelum maraknya media online itu adalah media yang lebih cepat dibanding televisi dan cetak tentu. Ya, mayoritas siaran radio itu dilakukan secara live atau langsung, sehingga ketika ada berita terbaru gitu ya, mudah saja untuk diselipkan dibacakan oleh penyiar. Namun yang perlu dilihat adalah tentu akurasinya atau proses verifikasi. Sehingga ini pun termasuk kebijakan redaksi, apakah dia ingin menjadi yang tercepat
namun minim verifikasi, atau dia mengutamakan proses verifikasi sehingga mengutamakan keakuratan dari informasi tersebut. Ya, itu juga diperhatikan di radio karena tadi sifatnya radio biasanya live. Jangan sampai ketika apalagi sumbernya dari media online, media sosial, dia langsung siarkan tanpa ada verifikasi, tentu itu menjadi masalah pula ya karena dia menyiarkannya di ranah publik atau massa. Kemudian juga ada frekuensi penyiaran, tenggat siar, daerah jangkauan siaran itu berkaitan dengan wadah lah ya, wadah bagi si radio ini dapat didengar oleh halayak. Kita tahu ada yang dulu kita bahas, ada gelombang elektromagnetik, frekuensi yang mana frekuensi itu pun diatur oleh undang-undang ya, karena kita tahu kalau TV, radio punya frekuensinya masing-masing, itu adalah sudah menjadi tempat mereka gitu ya. Nah, ini pun pengaturannya juga mempengaruhi kegiatan pers. Kemudian proses produksi, halayak pendengar, metode penyiaran berkaitan tentu dengan si radio tersebut ya. Proses produksinya seperti apa? Kita tahu kalau proses kegiatan jurnalistik tentu bersumber dari narasumber yang utama ya. Nah, di radio pun ini juga dilakukan seperti wawancara tentu, namun tentu tidak ada perekaman secara visual ya, kita tahu. Namun di situ yang utama tentu wawancara audio. Kalaupun ingin menggambarkan sebuah suasana atau keadaan, dapat dijelaskan oleh si reporter atau penyiarnya, atau biasa disebut dengan siaran pandangan mata. Ya, itu pun kelebihan dari radio sehingga kita bisa meminjam dalam tanda kutip mata reporter sehingga kita walaupun hanya mendengar kita bisa membayangkan, mengimajinasikan seperti apa kondisinya. Juga ditentukan dengan halayak pendengarnya karena radio juga segmented ya. Format radionya seperti apa, metode penyiarannya. Mungkin kalian juga familiar mungkin dengan citizen journalism. Ya, itu juga populer di tahun-tahun belakang, di mana dengan adanya bantuan media sosial lagi-lagi si citizen atau warga itu dapat memberikan informasi, dalam tanda kutip memberikan berita yang akan dibacakan ya. Hal sederhana sebetulnya berawal dari tentu kemacetan ya. Kalau ada yang sedang di jalan apa gitu dia macet, nah dia bisa menginfokan misalkan di Facebook radio tersebut ya, lalu si radio tersebut di waktu yang sama juga akan menyiarkan kondisinya seperti itu gitu ya. Jadi walaupun tentu ada kelemahannya tadi minim verifikasi, namun itu adalah bentuk bagaimana si masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam kegiatan pers. Selanjutnya adalah bentuk kegiatannya ya. Ini pun saya yakin sudah familiar dengan kalian. Istilah siaran pers atau press release disebarkan oleh sebuah organisasi atau lembaga. Isinya tentu beragam. Ada yang memang hanya bersifat informatif, misalkan dari sebuah perusahaan ada kegiatan atau ada launching produk terbarukah ya. Kalau dari instansi atau lembaga apakah ada program baru ya, beragam. Ataupun hanya bersifat konfirmasi ketika ada suatu informasi yang salah atau negatif dari perusahaan tersebut, maka dia melakukan konfirmasi dengan mengeluarkan press release. Ya, karena kita tahu press release juga berkekuatan karena itu langsung dikeluarkan dari si narasumber perusahaan tersebut. Kemudian ada kegiatan lainnya itu konferensi pers, di mana pihak radio pun tentu dapat berpartisipasi tentu karena juga bagian dari media massa, walaupun hanya bersifat audio tapi dapat langsung disiarkan secara langsung ya, menggunakan bantuan teknis. Lalu juga ada kunjungan pers atau resepsi pers, press gathering ya, itu adalah kegiatan-kegiatan berkaitan dengan pers. Lalu ada hal yang umum seperti peliputan dan wawancara, hal-hal yang mendasar dilakukan dalam kegiatan jurnalistik. Ya, sekali lagi karena di radio bersifat audio, tentu saat wawancara yang kita perhatikan adalah kualitas audionya jika akan disiarkan, apalagi secara live ataupun direkam. Ya, mungkin kita tidak perlu mengkhawatirkan
angle kamera karena tidak ada gitu ya. Makanya radio itu lebih simple dibandingkan televisi. Namun jangan sampai kita pun terbengkalai dengan kualitas audionya karena itu yang utama didengarkan. Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, masih berkaitan dengan press relations. Dalam melakukan kegiatan pers juga tentu kita harus melihat hal-hal yang berkaitan dengan etika dan hukum. Ya, karena kita tahu pers ini pun selain dia merupakan salah satu pilar dari sebuah negara, memiliki fungsi kontrol sosial, tentu dia juga dalam menjalankan tugasnya atau menyiarkan informasi harus melihat hal-hal tersebut, seperti aspek moral individu, bagaimana kita berhubungan dengan narasumber. Ya, yang familiar kalian tahu ketika narasumber menolak, narasumber tidak mau diwawancara, apa yang harus kita lakukan? Apa kita terus menerornya atau kita terus mengganggunya gitu ya? Itu juga ada aspek moral yang harus diperhatikan. Kemudian itu juga berkenaan dengan kode etik kita sebagai seorang jurnalis. Ya, jika memang lembaga radio tersebut adalah radio resmi, tentu untuk tunduk kepada undang-undang yang berlaku. Begitupun mereka yang bekerja di dalamnya. Ya, kalau jurnalis ada kode etik profesinya, kemudian juga dia di bawah Dewan Pers, ya, hal seperti itu yang harus diperhatikan. Prinsip ekonomi dan bisnis tentu sangat berkaitan karena dunia pers juga selain lembaganya pun tentu terutama yang swasta itu berkaitan dengan prinsip ekonomi dan bisnis ya. Ketika kita mau menyiarkan yang cepat jadi laku, kenapa tidak? Tapi di satu sisi kita juga butuh sesuatu yang akurat. Ya, itu adalah kebijakan tadi redaksi. Norma dan nilai masyarakat tentu mana yang baik dan tidak. Kalian tahu mungkin kalau di TV ada yang disensor yang tidak karena tidak sesuai dengan norma. Kalau kalian mungkin pernah nonton tayangan dari luar segala macam, tentu akan berbeda ya apa yang disensornya ya, karena tata nilai masyarakatnya berbeda. Begitupun di radio ya, walaupun hanya bersifat audio, tentu harus diperhatikan juga norma yang berlaku. Yang terakhir adalah undang-undang hukum pidana apabila sudah berkaitan dengan hal-hal yang bersifat pidana. Ya, kemudian ini ada beberapa undang-undang hukum pidana yang biasanya berkaitan dengan apa yang disiarkan melalui pers, seperti ada penghinaan, penyebaran kebencian, ya. Namun di sana juga tentu ada hak jawab, kemudian hak tolak ya yang bisa diterapkan dalam kegiatan pers berhubungan dengan sebuah lembaga, perorangankah narasumber, seperti apa. Oke, dapat dilihat undang-undangnya. Kemudian yang terakhir adalah narasumber yang disukai media massa. Nah, kita memposisikan diri sebagai media massa atau yang bekerja dalam media massa tersebut. Tentu kita ingin mendapatkan narasumber yang kooperatif untuk kita wawancarakah ya. Di antaranya ada beberapa hal di sini tentu memiliki kredibilitas sesuai dengan apa yang akan kita tanyakan atau yang akan diberitakan. Tajam dan analisis, terutama apabila dari kalangan ahli, praktisi ya. Tentu yang kita inginkan adalah informasi yang lebih analitis lagi ya dibandingkan yang sudah beredar di masyarakat. Tentu ada kebaruan, ada nilai beritanya. Kayak dengan data dan informasi, berani berpikir runtut agar apa yang kita tanyakan, dia pun dapat menjelaskannya dengan sesuai gitu ya. Karena pasti dalam proses wawancara tentu kita tahu, apalagi mungkin membicarakan sesuatu yang kompleks atau durasinya lama, tentu memudahkan kita sebagai jurnalis misalkan ya, dalam tetap membuat wawancara tersebut sesuai dengan topiknya. Berwawasan luas, bukan jago kandang, artinya ketika dia akan memberikan keterangan terkait hal yang berbeda atau bertentangan, tentu dia dapat memberikan keterangan yang sesuai. Konsisten, gampang dihubungi, ini sesuatu yang mungkin hal kecil, tapi tentu bayangkan kalau kita punya narasumber yang bagus, tapi tidak bisa dihubungi sampai deadline waktu siaran, tentu kita akan memilih narasumber yang lain walaupun tidak sebagus yang pertama gitu ya. Karena buat apa narasumber yang bagus kalau memang tidak dapat diwawancara atau dihubungi. Yang terakhir, paham dunia jurnalistik, artinya
tadi dia mengetahui bahwa kita sebagai jurnalis tentu profesinya seperti apa, di mana dia pun dapat kooperatif membantu apa informasi yang ingin kita dapatkan. Oke, itu adalah terkait dengan press relation ya, materi kita terakhir dalam mata kuliah produksi siaran radio. Mohon maaf apabila ada kesalahan selama 14 pertemuan ini. Saya juga berharap kalian ke depannya dapat memahami lebih tentang media massa radio ya, dan dapat mengembangkan baik mungkin itu dengan bentuknya yang sekarang atau sudah ada teknologi lain yang menunjang seperti radio visual ya, atau dengan bantuan media media sosial. Yang jelas kalian harus memahami dulu karakteristik radio itu seperti apa. Semoga nanti kalian dilancarkan UAS-nya serta juga PKL ya, sampai nanti proses lulus dari sekolah vokasi ini. Terima kasih semuanya, semoga sukses selalu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.